Seorang ilmuwan dari Melbourne University, Australia, merelakan lengannya untuk digigit ratusan nyamuk demi sains. Wah, kita aja digigit 1 atau 2 rasanya udah gatel banget. Gimana kalau ribuan? Dilaporkan dari Science Alert, Dr. Perran Ross memang sengaja membiarkan lengannya digigit nyamuk sebagai salah satu penelitiannya untuk memusnahkan infeksi demam berdarah dari muka bumi. Nyamuk-nyamuk yang menggigitnya telah diinfeksi dengan bakteri bernama Wolbachia. Bakteri Wolbachia sendiri sudah menjadi bentuk bakteri menular yang sangat umum didistribusikan. Dalam sebuah penelitian di tahun 1990-an, menemukan 17% spesies serangga yang diuji terinfeksi. Bakteri ini secara alami menghalangi penularan demam berdarah yang berpindah dari generasi ke generasi dan tampaknya tidak mempengaruhi manusia. Itulah kenapa Wolbachia menarik untuk digunakan sebagai upaya pemberantasan demam berdarah. Namun bakteri ini tidak ada secara alami pada nyamuk yang menularkan demam berdarah seperti Aedes aegypti. Jadi caranya, telur nyamuk Aedes aegypti akan diinfeksi secara individual dengan bakteri di bawah mikroskop. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena telur harus disuntikan satu per satu dengan jarum halus menggunakan mikromanipulator. Ya, menyuntik beberapa ratus telur nyamuk setiap hari. Tetapi dibutuhkan sekitar 200 hingga 10.000 telur untuk menemukan satu nyamuk betina yang terinfeksi Wolbachia yang akan menularkan bakteri tersebut ke generasi berikutnya. Ross memberitahu Science Alert, membutuhkan sekitar 6 bulan dengan kerja full time untuk mendapatkan satu populasi yang stabil. Tapi sungguh, itu harga kecil yang harus dibayar mengingat nilai satu garis nyamuk membawa Wolbachia. Ross setiap hari memberi makan 5.000 nyamuk dan kehilangan 16 ml darahnya. Hal ini ia lakukan demi memonitor efek jangka panjang dan stabilitas Wolbachia pada nyamuk Australia. Sejak tahun 2011, para ahli dan anggota publik telah melepaskan nyamuk yang telah diinfeksi dengan Wolbachia ke alam liar di Queensland Utara. Far North Queensland sekarang pada dasarnya adalah daerah bebas demam berdarah untuk pertama kalinya dalam lebih dari 100 tahun, kata Dr. Richard Gere, Direktur Pelayanan Kesehatan Masyarakat Tropis di Cairns, April lalu. Selain itu, ternyata Wolbachia tidak hanya menurunkan tingkat infeksi DBD, tetapi juga membatasi infeksi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk, sekaligus memperpendek rentang hidup nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi. Demam berdarah masih menjadi teror bagi negara-negara tropis dan subtropis, kebanyakan di daerah perkotaan dan semi perkotaan. WHO mencatat penularan demam berdarah telah meningkat secara dramatis dalam beberapa dekade terakhir. Sekitar setengah dari populasi dunia sekarang berisiko. Diperkirakan ada 100 hingga 400 juta infeksi setiap tahunnya. Begini cara nyamuk sebarkan penyakit. Menurut Scientific American, nyamuk adalah salah satu hewan yang paling mematikan di dunia bagi manusia. Penyakit yang mereka kirim membunuh ratusan ribu orang setiap tahun. Inilah cara mereka menyebarkan virus dan penyakit kepada orang-orang. Nyamuk betina hanya menggigit orang ketika mereka membutuhkan darah untuk memberikan makan telur mereka. Mereka menggunakan 6 bagian yang mirip jarum yang oleh para ilmuwan disebut sebagai stylet untuk menghisap darah. Maxillae pada nyamuk dilengkapi dengan gigi seperti gergaji untuk memotong kulit. Mandibles menahan jaringan saat labrum menggali di bawah kulit untuk mencari darah untuk diekstraksi. Hypopharynx menjuntikkan saliva ke pembuluh darah dan mengirimkan bahan kimia untuk menjaga aliran darah. Air liur nyamuk membuat pembuluh darah melebar, menghalangi respon imun dan melumasi belalai. Hal ini menyebabkan sengatan gagal dan juga dapat mentransfer virus berbahaya seperti Zika dan virus West Nile. Texas, Colorado, Utah, Ohio, Indiana semuanya telah mengalami wabah virus West Nile. Sementara itu jumlah nyamuk pembawa virus tampaknya juga semakin bertambah. Sekitar 1 dari 150 orang yang terinfeksi dengan West Nile virus mengembangkan penyakit parah yang mempengaruhi sistem saraf pusat, dan orang-orang ini sekitar 1 dari 10 orang tewas. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini? Beberapa solusi adalah menghindari sumber air, menggunakan larvicida nyamuk, dan mengobati pekarangan dengan semprotan nyamuk, atau hanya menjalani hidup Anda dalam gelembung. Florida menggunakan nyamuk untuk memerangi Zika. Florida merilis ribuan nyamuk untuk memerangi Zika di sekitar area Key West pada hari Selasa, berharap dapat menghentikan virus Zika dan virus nyamuk lainnya. 20.000 nyamuk jantan yang terinfeksi dengan bakteri Wolbachia dirilis di Pulau Stock sekitar 130 mil barat daya dari Miami. Ilmuwan menyuntikkan bakteri Wolbachia ke embrio nyamuk jantan untuk menginfeksi mereka. Bakteri dapat menghentikan virus seperti Zika tumbuh dalam nyamuk dan tidak berbahaya bagi manusia.
Setelah terinfeksi, nyamuk betina menyebarkan bakteri pada keturunan mereka, bahkan jika betina kawin dengan jantan yang tidak terinfeksi. Namun, ketika pasangan jantan yang terinfeksi kawin dengan betina yang tidak terinfeksi, telur betina tidak akan menetas. Pelepasan skala besar nyamuk yang terinfeksi Wolbachia sebelumnya telah diuji coba di Amerika Selatan. Meskipun belum ada laporan resmi dampak dari metode ini, hal ini tetap disarankan oleh WHO. Ternyata nyamuk bisa sangat mematikan. USA Today melaporkan seorang wanita membuat penderitaan putranya yang berusia 6 tahun sebagai peringatan bagi orang tua lainnya setelah dia mengalami encephalitis lacrosse dari gigitan nyamuk. Dalam sebuah posting di media sosial, Lori Ann Surratt berbicara tentang bagaimana Nuh, putranya, yang harus menghabiskan 6 minggu di rumah sakit untuk melawan virus. Seseorang mengidap virus encephalitis lacrosse ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit mereka. Virus itu dapat menyebabkan radang otak karena cairan yang menumpuk. Menurut CDC, gejalanya biasanya memakan waktu 1 hingga 2 minggu untuk muncul dan mungkin termasuk demam dan juga sakit kepala. Pada kasus yang lebih parah, gejala juga bisa termasuk mual, muntah, bahkan kejang. CDC mengatakan cara paling efektif untuk mengurangi kemungkinan terinfeksi virus adalah dengan menggunakan penolak serangga yang juga mengandung DEET, picaridin, atau bahan-bahan sejenis lainnya. CDC juga mengatakan tidak ada pengobatan khusus untuk encephalitis lacrosse karena antibiotik tidak efektif melawan virus. Namun jika penyakitnya parah, mungkin diobati dengan terapi suportif, cairan 4 bersama dengan dukungan pernapasan. Ini bagaimana Nuh dirawat.